Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik di masa Prapaskah ini, masa pertobatan kita. Kita akan merenungkan tema ini, hati yang mau mendengar suara Tuhan. Itu kita peroleh dari bacaan-bacaan misa hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai dengan 28. Isi ringkasnya demikian. Israel di zaman raja-raja sikapnya makin keras kepala. Tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Tuhan mengirim nabi-nabi tetapi mereka bunuh. Karena kondisi yang sedemikian jahat itu, sampai Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan demikian. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23 secara ringkas demikian. Setelah Yesus mengalahkan tuduhan bahwa ia menyembuhkan orang-orang dengan kuasa Beelzebul penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa mereka yang tidak bersama Dia melawan Dia dan mencerai-beraikan. Maka secara ringkas saya juga mengajak Anda untuk melihat masa pertobatan ini. Yang pertama, masa Prapaskah, masa pertobatan adalah waktu untuk melatih kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan berpesan kepada kita seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Masa Prapaskah adalah waktu untuk memberi ruang bagi kegiatan rohani yang lebih mendalam. Tidak melihat secara sekilas aktivitas-aktivitas rohani, bahkan bisa keliru karena kita menganggap sudah tahu. Seperti Yesus melakukan aktivitas rohani penyembuhan, tetapi dipelencengkan penyembuhannya dilakukan karena kuasa Beelzebul penghulu setan. Yang ketiga, masa Prapaskah adalah waktu untuk mengisi kebutuhan jiwa kita. Kiranya ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena kita juga mengalami masalah-masalah rohani di zaman sekarang ini. Contohnya, kita sering melihat dengan mata kepala kita sendiri, karena itu adalah diri kita sendiri, bukan? Tuhan itu sering berbicara, tetapi kita tidak mau mendengarnya. Mungkin kita terlalu sibuk, atau dalam zaman sekarang memang kita dipaksa untuk sibuk. Itulah yang terjadi di zaman modern, bukan? Standar-standar yang tinggi, kebutuhan-kebutuhan yang tinggi, kebutuhan-kebutuhan sampingan, itu membuat kita dipaksa untuk sibuk karena untuk memenuhinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebetulnya sering berbicara pelan. Itu membutuhkan hati yang terbuka, hati yang mau diam sejenak. Allah juga sering berbicara berkali-kali kepada kita lewat sabdanya, lewat teguran orang lain, lihat situasi yang ada.
Tetapi seperti sejarah Israel di zaman raja-raja, kita kemudian juga menolaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gangguan-gangguan itu terjadi di dalam dunia modern. Didesak hidup untuk mapan penuh prestis. Tentu saja menurut kemajuan metropolitan. Didoktrin hidup penuh ambisi bila ingin sukses. Itulah gangguan modern dalam hidup rohani kita. Sehingga hidup itu penuh kekhawatiran dan malu bila gagal. Padahal pada saat yang gagal, kita sering kemudian berkata, membiu kata-kata ini. Jatuh itu berarti jatah gagal berkurang satu kali. Gagal itu adalah tangga menuju sukses. Tetapi ketika kita berkata itu, pada saat yang sama kita itu merasa menahan malu. Karena apa? Didesak oleh hidup yang mapan, penuh prestise, dengan ukuran metropolitan. Maka akibatnya hati kita terpecah menjadi dua. Yang satu menahan malu, yang kedua seolah-olah kegagalan itu adalah cara menuju sukses. Seolah-olah jatuh itu berarti jatah gagal kita kurang satu. Maka kita perlu melakukan latihan pertobatan masa Praskah. Mari kita belajar menyediakan waktu untuk hening. Mau mendengarkan tuntunan Tuhan yang berbicara dalam situasi hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, kitab suci itu mengajarkan sisi-sisi kemanusiaan yang berbahagia. Bahagia itu bukan hanya karena sukses, bukan. Tetapi bahagia itu juga dimiliki oleh mereka yang biasa-biasa saja hidupnya, tetapi penuh dengan pengampunan. Memiliki banyak sahabat, memiliki orang-orang yang mau mendukung kelemahan-kelemahan kita, mau menopang kelemahan-kelemahan kita, mau memahami kelemahan-kelemahan kita. Itulah latihan pertobatan masa Prapaskah ini. Oleh karena itu kita perlu latihan dalam suasana yang tenang. Dalam keheningan mencoba mendengarkan suara hati nurani. Melepaskan alasan-alasan egosentris ataupun juga gambaran-gambaran prestise yang sering dipaksakan untuk hidup kita sebagai sebuah tolok ukur keberhasilan. Mari kita mengedepankan cinta dan pengampunan daripada menekankan perpecahan, menekankan kehendak kita sendiri. Mari kita menekankan sikap damai daripada sikap konfrontatif. Mari kita melakukan discernment, menemukan makna hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kata Yesus dalam Injil hari ini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, sediakan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda Yesus ini. Luangkan waktu untuk melakukan discernment dalam hati yang hening, dalam waktu yang hening. Dan semoga karenanya sabda Tuhan itu menguatkan Anda dan memberikan kasih karunia berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.